Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Irawan, NPM 95. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi administrasi dalam kepramukaan. Sebelum lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu administrasi dalam kepramukaan. Administrasi dalam arti luas adalah semua pekerjaan, kegiatan, dan usaha-usaha pembinaan di dalam organisasi gerakan pramuka. Sedangkan administrasi dalam arti sempit ialah meliputi penataan dan penertiban secara tertulis dan ketentuan, yaitu kegiatan-kegiatan yang disebut tata usaha dalam gugus depan gerakan pramuka. Sedangkan gugus depan atau gudep adalah kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik, pembina pramuka, dan majelis pembimbing gugus depan. Dalam gugus depan lengkap terdiri atas yang pertama, satu perindukan siaga berusia 7-10 tahun. Yang kedua, satu perindukan pramuka penggalang yang berusia 11-15 tahun. Yang ketiga, satu ambalan pramuka penegak berusia 16-20 tahun. Yang keempat, satu racana pramuka pandega berusia 21-15 tahun. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi gugus depan atau gudep adalah semua perencanaan, kegiatan, dan tata cara tulis, menulis dalam lingkungan gugus depan atau gudep. Administrasi gudep ini memudahkan pelaksana organisasi, dalam hal ini gerakan pramuka, dan merupakan salah satu persyaratan yang harus ada jika ingin mengikuti akreditasi gudep. Yang selanjutnya adalah program kerja gudep dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan di pangkalan, baik itu pada gugus depan SD, SMP, SMA, ataupun di perguruan tinggi, maka diperlukan pembuatan program kegiatan untuk peserta didiknya, serta kelengkapan administrasi dalam gugus depan. Program kerja disusun dan ditetapkan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan dan latihan bagi pembina dan anggota gerakan pramuka di gudep. Program kerja gudep ini terbagi menjadi dua, yaitu program kerja tahunan dan program kerja mingguan. Program kerja tahunan merupakan rencana kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun. Porta ini dijabarkan menjadi 3 tahapan yang masing-masing berlaku selama 4 bulan atau caturwulan. Pelaksanaannya dapat dilakukan menurut skala prioritas mana yang perlu diperlakukan lebih dahulu dan sesuai dengan kondisi tadi dan lingkungannya. Sedangkan program kerja mingguan itu memuat rutinan kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu latihan rutin. Selanjutnya adalah pembukuan. Dalam administrasi kepramukaan ada yang namanya pembukuan. Pembukuan tersebut terdiri atas yang pertama, buku catatan pribadi peserta didik, buku registrasi peserta didik, buku induk, buku perencanaan latihan mingguan, buku absen, buku kas keuangan, buku inventaris, buku agenda surat menyurat atau surat masuk atau surat keluar, buku ekspedisi, buku log atau catatan peristiwa penting, dan yang terakhir adalah buku tamu. Selanjutnya adalah surat menyurat keluar atau masuk. Surat adalah suatu penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pernyataan permintaan, dan lain-lain kepada pihak lain. Surat menyurat adalah kegiatan pengendalian arus berita baik tertulis maupun lisan yang timbul dari adanya pencatatan laporan, perencanaan atau program dan keputusan yang memungkinkan adanya permintaan, penjelasan, penambahan atau kekurangan atau perubahan-perubahan. Surat menyurat dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama surat masuk dan yang kedua surat keluar. Surat masuk ialah semua tulisan-tulisan atau berita-berita yang diterima dari instansi pihak lain yang penerimanya dipusatkan di sekretariat atau bagian lain yang diberi wewenangan atau tugas itu. Yang kedua, surat keluar ialah semua tulisan-tulisan yang dikirimkan kepada pihak atau instansi lain yang setiap konsep diajukan kepada pimpinan disalurkan melalui kepada sekretariat atau pejabat yang diberi wewenang meneliti. Jadi itulah materi tentang administrasi dalam kepramukaan atau gudep.
Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.